sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh FYP kita dipenuhi sama film-film tentang keluarga. Nah, terutama pada film Tunggu Aku Sukses Nanti. Apa karena judulnya relate sama kita atau kita yang kena FOMO ya? Yuk kita ulik berdasarkan perilaku konsumen. Jujur, aku harus nonton karena teman-temanku itu banyak yang posting di sosial media mereka. Nah, aku harus nonton karena biar bisa nyambung pas diajak ngobrol sama mereka. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam faktor sosiologis karena kita beli tiket bukan cuma pengen nonton saja, tapi karena faktor lingkungan seperti teman dan juga iklan di media sosial agar kita diterima di kelompok tersebut. Nah, buat para menang-menik, pastinya mereka bakal review dulu melalui analisis EKB. EKB adalah model Angel Colat dan Blackwell, yaitu model yang memandang konsumen sebagai pemecah masalah aktif yang melalui proses pengambilan keputusan secara terstruktur. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu munculnya kesadaran akan kebutuhan atau adanya masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua ada pencarian informasi, yaitu internal, ingatan atau pengalaman pribadi. Eksternal melalui media sosial atau rekomendasi teman. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu membandingkan berbagai pilihan produk, harga, kualitas, kenyamanan, dan fungsi. Yang keempat ada keputusan pemilihan, yaitu memilih dan membeli produk. Yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian, yaitu menjadi umpan balik untuk pembelian di masa depan. Kenapa sih? Karena mereka pasti bakalan cari tahu dari review teman-teman, dari sosial media, atau dari mana aja. Selain itu, mereka juga pastinya membandingkan antara bioskop A harganya segini dan bioskop B harganya segini. Lalu mereka akan melakukan pembelian. Benar, kalau menurut Howard, proses ini sangat metodis. Konsumen itu pintar. Mereka mau pastikan investasi waktu 2 jam mereka itu worth it. Tapi kalian ngerasa nggak sih, pas nonton kita kemarin itu kayak di sini ada pemeran tokoh utama yang memakai jam tangan keren. Tiba-tiba kita jadi pengen mengerti juga. Itu tadi adalah analisis melalui model psikoanalitik. Psikoanalitik adalah model yang menjelaskan perilaku konsumen berdasarkan dorongan bawah sadar, emosi, dan keinginan tersembunyi. Dalam konteks perilaku konsumen, model ini melihat bahwa keputusan pembelian tidak selalu rasional, tetapi sering dipengaruhi oleh keinginan tersembunyi, emosi, dan konflik dalam diri. Karena film itu menyerang pikiran bawah sadar kita, dan keinginan tersembunyi kita untuk sukses itu dipicu melalui visual yang ada pada layar. Buat brand yang muncul di film, mereka memakai model Nichosia. Model Nichosia adalah model perilaku konsumen yang dikembangkan oleh Francisco Nichosia 1966 yang menggambarkan proses pengambilan keputusan pembelian berdasarkan aliran informasi antara perusahaan dan konsumen. Model ini memandang hubungan pemasar dan konsumen sebagai hubungan dua arah yang saling mempengaruhi, bukan konsumen yang menerima pesan secara pasif. Tahapan model Nichosia 4 file, yaitu file 1 pesan perusahaan dan sikap konsumen, file 2 pencarian dan evaluasi informasi, file 3 tindakan pembelian, file 4 umpan balik atau feedback. Iklan di dalam film itu menjadi rangsangan untuk kita. Terjadi komunikasi antar bisnis dan kita sebagai konsumen mempunyai keinginan untuk membeli. Dari semua pendapat tadi, yang pertama ada dari teman yaitu sosiologis, yang kedua ada Nichosia yaitu dari iklan, yang terakhir ada dari pikiran kita sendiri yaitu psikoanalitikal. Dan itu semua itu termasuk dalam black box. Black box adalah model perilaku konsumen yang menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan terjadi di dalam kotak hitam yang tidak dapat dilihat secara langsung. Model ini menekankan hubungan antara rangsangan dari luar dan respon konsumen sebagai hasil black box. Nah, jadi pikiran kita itu mengolah semuanya itu tanpa nggak sadar ya. Pantesan kita mutusin untuk nonton atau beli merchandise secara inklusif karena pengaruh emosi dan situasi saat itu. Di Tunggu Aku Sukses Nanti bukan hanya film, tapi cerminan bagaimana kita sebagai konsumen untuk bergerak. Nah, kalian nonton itu karena butuh inspirasi atau karena nggak mau ketinggalan tren ya? Jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa kalau kalian mau sukses itu diraih ya, bukan ditunggu. Tunggu Aku Sukses Nanti ya.